الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولبيته ثم الأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا لنرهم مصنف هذا الكتاب أحمد جزولي خليل وإلى أرواح جميع ولي تعالى في جزيرة جاوة وجاكرتا خصوصا لرئيس الأكبر لجنة العلماء كاسم أشعري ووصلهم وفرهم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا أخوالاتنا وأقربائنا وأصدقائنا ولمن له حق علينا وإلى أرواح أموات هذه القرية من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara sekalian rahimakumullah, pagi ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Di antara perintahnya adalah kita disuruh sholat fardu subuh berjamaah, kemudian kita disuruh menghilangkan kebodohan, menuntut ilmu. Karena thalabul ilmi faridah, menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Dan melaksanakan kewajiban adalah bagian dari ujian. Siapa yang mampu melaksanakannya, tentu Allah akan sudah siapkan pahala baginya. Dan siapa yang meninggalkannya, Allah juga sudah siapkan azabnya. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang bersyukur mampu mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, jamaah sekalian rahimakumullah, pada pembahasan pekan lalu atau pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada adab-adab saat sakit dan saat menjenguk orang sakit. Ya, nanti kita masuk setelah bab ini selesai masuk kepada tajhizul janazah, yaitu mengurus jenazah. Dan sebelum seseorang menjadi jenazah, umumnya manusia adalah dalam kondisi sakit. Nah, sakit itu ada adab-adabnya, begitu juga yang menjenguk orang sakit. Maka pertemuan pagi ini sudah sampai ke poin yang ke-11 ya. Kalau yang punya buku silahkan buka halaman 10. Baik, di antara sunnah-sunnah bagi orang yang menjenguk orang sakit adalah menyampaikan kalimat sabar kepada orang yang sedang sakit. Kan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 155, kalau tidak 156-nya berbunyi, ya 155 dulu. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kata Allah, benar-benar akan kami uji kalian minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal, dengan sedikit rasa takut, walju dan kelaparan, wa naqsi minal amwal dan kekurangan harta,
Wal anfus, nah anfus nih jiwa itu maksudnya meninggal. Ya, wasamarat dan buah-buahan, wa basyiris sabirin dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Nah, ini diantara ayat yang menyuruh kita untuk menasehati atau memberikan kabar kepada orang yang sakit dengan kabar gembira sabar. Orang sabar itu siapa? Orang sabar itu adalah alladzina idza asabatum musibah, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mereka mengatakan sungguh kami ini adalah milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Nah, jadi kalau begitu ya kurang lebih beginilah. Sabar Pak ya, yang sakit bukan hanya Bapak. Saya pernah sakit, kita semua pernah sakit. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini tidak pernah sakit kecuali Fir'aun, Pak. Iya. Saya punya kakak, Pak. Ya, pengasuh pesantren Al-Ikhlas Subang. Beliau ini memang sejak kecil jarang sakit, sampai lulus pesantren juga saya perhatikan nggak pernah sakit. Lalu mengatakan begini, takut saya, karena takut nanti kayak Fir'aun nggak pernah sakit gitu. Kan bahaya Pak, orang nggak pernah sakit, sombong juga kan ya. Iya. Ya untung gitu, ada rem itu ada yang nasehatin, ada guru dan lain-lain. Nah itu begitu. Nah jadi kita semua pernah sakit, maka orang yang sakit itu sedang kalimat diuji itu Pak. Di sana mengandung makna siapa yang lulus dari musibah atau dari sakitnya tetap bersabar pada Allah, maka akan menjadi tambahan rahmat dari Allah dan ampunan dosa darinya. Nah, begitu. Jadi yang sabar sedang diuji dengan sakit, masih melaksanakan perintah Allah tidak dengan sakitnya ini. Ya karena orang sakit itu kan tetap harus sholat Pak. Orang sakit itu tetap wajib sholat. Uzurnya orang tidak sholat itu karena lupa, karena tidur, karena haid kalau perempuan. Sakit tidak termasuk uzur sholat, tetap wajib sholat. Cuman sholatnya ya tentu berbeda dengan sholatnya orang yang tidak sakit. Kalau ada kalimat tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, berbaring dan seterusnya, itu sudah biasa didengar Pak. Masalahnya ini kan bukan perkara mudah. Ya, ada syarat sah yang harus dipenuhi, misalnya harus suci dari hadas, harus suci dari najis. Bagaimana mungkin Pak saya bisa sholat, sarung saya najis? Bagaimana mungkin Pak saya bisa sholat, saya susah wudhu? Kan itu alasan-alasan yang selalu begitu Pak, sering diucapkan oleh orang yang sakit. Ya, maka di sini ada solusi bagi orang yang sakit. Selain tadi boleh berbaring, boleh duduk, itu boleh juga Pak, tidak dalam kondisi sedang suci dari hadas dan suci dari najis. Kalau memang sudah tidak bisa diupayakan, misalnya pembalut perbannya ada darahnya, itu kan najis namanya, dan kalau dibuka merepotkan, ya kan? Atau tayamum juga kelihatannya susah, di tembok nggak ada debu misalnya begitu, atau ya gimana caranya lah, semaksimal mungkin, karena kalimat dari Allah itu mastata'tum itu sesuai dengan kemampuan. Maka istilah fikih, ulama fikih menyebutnya itu sholat lihurmatil wakti, sholat untuk sekedar menghormati waktu datangnya sholat dan melaksanakan kewajiban Allah sesuai dengan kemampuannya. Bila nanti sehat, bisa kembali berwudu seperti normal sedia kala dan najisnya hilang, maka sholat yang tadi yang saat sakit itu tidak sempurna diulang itu dikerjakan, disebutnya sholat qadha, ya. Tidak menyebut qadha juga tidak mengapa, itu istilah fikih saja, kesimpulannya diulang. Jika tidak sampai sembuhnya, maka ketika kita meninggal saat itu tidak punya tunggakan, tidak punya hutang sholat Pak.
tidak punya hutang sholat. Maka kalau ada kabar tidak sholatnya berapa lama, nah itu menunjukkan bahwa orang tersebut bisa jadi nggak sholat beneran, ya. Padahal harusnya tidak ada kalimat tidak sholatnya berapa lama, kecuali ketika kalimat itu disampaikan memang kondisinya pingsan atau apa disebutnya koma, ya. Nah itu berlaku tuh kalimat itu tidak sholatnya berapa lama. Nah, tetapi sungguh pun demikian, namanya ada solusi dari fikih, ya sudah, kita namanya orang hidup, ya fidyahkan, bayarkan fidyah untuk orang yang sholatnya tidak dikerjakan saat sakit. Nah kembali ke sini, kita bicara adab lagi, bahwa adabnya orang yang sehat ketika menengok orang sakit adalah memberikan kabar gembira. Yang sabar Pak, yang sabar Bu. Tapi kalimat ini Pak, idealnya adabnya adalah untuk orang tua kepada anak muda, ya. Maksudnya begini, kalau yang datang santri, yang ditengok kiai, ya nggak pantas kalimat itu disampaikan. Nggak sopan Pak. Masa yang sabar kiai gimana? Kalimatnya bener Pak. Coba deh Bapak amati. Kalimatnya bener. Yang sabar kiai. Iya. Ya namanya kiai ya iya saja. Terima kasih. Kiai kan tawadu Pak. Yang nasihatin siapa saja, ya diterima. Tapi kalau menurut etika adab ya itu kurang pas, kurang pantas ya. Yang ngajarin kamu sabar siapa nak, kan gitu nantinya Pak kiainya. Iya, dan anak-anak sekarang kan pinter Pak. Iya, anak-anak sekarang pinter-pinter nasihatin orang tua, yang sabar apa mah, yang sabar apa Pak gitu. Iya, itu kurang tepat aslinya menurut adab tapi Pak. Tapi bagi orang yang dinasehatin, ya siapapun yang menasehatin ya harus diterima. Ya, jangan mentang-mentang tua, jangan mentang-mentang ayah, ibu dikatain kalimat sabar nggak terima. Nah tinggal ajarin aja adab, kalimatnya udah bagus, adabnya ditambah, ya gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Ahmad dan Imam Bukhari. Kata beliau, man ada maridun lam yahdur ajaluh, faqala indahu sab'a marrat as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfiyak. Siapa orangnya yang datang kepada orang sakit yang belum datang ajalnya secara takdir qadarullah, lalu dia ucapkan as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfiyak. Ya Allah, aku mohon kepadamu wahai Tuhan yang maha agung, wahai pemilik aras yang maha agung, ayyasfiyaka, hendaknya engkau menyembuhkannya, gitu. Itu terjemahannya. Atau dia menyembuhkanmu. Dia tuh Allah, munya adalah orang yang sedang sakit. Maka kata Nabi, jika dibaca kalimat ini 7 kali di sisi orang yang sedang sakit, jika belum takdirnya meninggal, maka Allah akan berikan kesembuhan. Maka kalimatnya pendek Pak, kita hafalkan ya, jangan ngandelin ustadz saja yang doa di sisi orang sakit. Monggo Pak Ustadz pimpin doa, ya itu nggak apa-apa sih begitu. Tapi kalau nggak ada ustadznya, masa kita nggak doa? Ya paling tidak pelan-pelan, bisik-bisik kalimatnya yang nggak kedengaran orang. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfiyak. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfiyak. Gitu ya. Ada di halaman 10 Pak ya. Ini sabda Nabi. Maka kemudian kata Allah, siapa yang mengucapkan itu selain Allah akan kabulkan permohonannya jika belum masa takdirnya meninggal. Lalu kata Nabi, niscaya Allah juga akan afahullah min zalikal marid, ya, akan menyembuhkan penyakitnya. Lalu dalam hadis riwayat lainnya, riwayat Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hadartumul marid awil mayyit faqulu khairan fa innal malaikatu aminuna ala ma taqulun. Siapa orangnya yang kita nyebutnya apa, takziah. Orang kita nyebutnya nengok orang sakit ya. Maka kata Nabi, ucapkan yang baik-baik, jangan menyampaikan yang tidak baik walaupun kenyataannya tidak baik. Misalnya pengalaman tetangga, pengalaman teman, kalau penyakitnya seperti ini mati itu bahaya itu bagi orang yang ditengok.
Ya Pak, hati-hati, dulu saya punya teman seperti Bapak persis, nggak lama, meninggal. Gimana tuh? Kata-kata yang sakitnya, nggak usah nengok Pak, nggak usah nengok. Karena balik lagi aja. Walaupun sekritis mungkin, kabar gembira, kebaikan. Karena itu dapat membangkitkan motivasi untuk sembuh ya. Iya. Nah, itu yang ke-9. Yang ke-10-nya, apabila diduga atau telah nampak tanda-tanda akan datangnya ajal, udah kelihatan nih susah sembuh dan kelihatannya udah nggak kuat hidup ya. Sunnah bagi salah satu dari yang hadir yaitu mentalkin. Mentalkin itu adalah membisikkan kalimat la ilaha illallah di telinganya, di pinggir telinganya, terus sampai meninggal ya. Siapa tahu dengan kalimat itu lalu yang muhtadir disebutnya, istilah orang fikih, orang yang mau meninggal itu disebutnya muhtadir ya. Orang yang akan datang ajalnya itu muhtadir. Siapa tahu muhtadir yang kita bacakan la ilaha illallah itu nantinya masuk surga, karena man qala la ilaha illallah fi akhir kalami, kata Nabi, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, di akhir kalamnya, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Penyebab dia masuk surga karena kita, maka tidak mungkin Pak orang yang menyebabkan orang masuk surga kitanya nggak masuk surga. Nah itu harapannya seperti itu. Jadi kita talkinkan ya la ilaha illallah. Atau kalau khawatir susah la ilaha illallah, ya Allah Allah saja. Allah 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 gitu. Jangan pakai nyebut Pak. Nyebut Pak. Nanti dia nyebut nggak paham. Orang Jawa banyak kan gitu, nyebut. Ya akhirnya kalimat yang keluar nyebut. Ya, talqin itu namanya. Talqin itu membacakan atau membimbing kalimat yang dikehendaki. Dikte kalau kita istilahnya dikte ya, bahasa kita dikte. Nah bahasa Arabnya talqin. Dan talqin itu kata Nabi, lakinu mautakum, talqinkan orang mati kalian. Cuman makna mati di sana Pak maknanya 3. Satu, orang yang sedang sakaratul maut, yaitu ya muhtadir tadi. Yang kedua, orang yang sudah mati, benar-benar mati, berarti di alam kubur, ditalkin juga saat sudah dikubur, di makam ya. Kemudian yang ketiganya orang yang masih hidup, kayak kita ini perlu ditalkin Pak. Kalau saya sering mengatakan, ayo mumpung masih hidup ditalkin. Takut amat nggak ditalkin. Enggak ngeri-ngeri amat. Cuman kita berhadapan dengan guru mursyid, ditalkin. Ya, kalau Bapak sering menyimak ceramah orang-orang sufi atau kajian-kajian tasawuf, nanti paham talqin itu seperti apa. Cuma dibimbing la ilaha illallah. Jadi ketika la kemana kepalanya, il kemana, Allah kemana, itu ada gurunya dan itu bersanad nyambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi pernah disebut oleh Allah dalam Al-Quran, innaka mayyitun, kata Allah kepada Nabi, wa innahum mayyitun, kamu ini mati dan mereka adalah juga mati. Padahal Nabi saat itu belum mati. Kalau begitu yang disebut maut itu adalah orang yang akan mati ya, kita semua, kita disebutnya camat, calon mati ya. Maka talqin itu berlaku pada 3 keadaan, masih hidup, akan mati, dan sudah mati, berlaku begitu. Yang berikutnya, apabila muhtadir sudah kelihatan tidak bernapas, berarti sudah meninggal, maka segera posisinya dihadapkan ke arah kiblat. Itu sunnah Pak, bukan wajib ya. Sunnah. Arah kiblat bagi orang yang berbaring berarti kepalanya di sebelah timur. Arah kiblat bagi orang yang miring berarti kepalanya sebelah utara. Nah, tinggal Bapak mau miringin apa mau telentangin. Ya. Kalau telentang berarti kepalanya ada sebelah timur, karena agak diganjel aja kepalanya dikit ya. Itu dengan bantal tipis gitu, bantal tipis, nggak usah terlalu tebal. Nah itu menghadapkan ke arah kiblat.
Kemudian apalagi di ini Pak, di apa? Dilembeskan tangannya, apa persendiannya, ya kakinya, ya tangannya, agar nanti saat dimandikan tidak kaku. Kan suka susah tuh, ya kasihan yang memandikannya. Kalau keras gitu Pak. Karena orang meninggal itu ya sama dengan makhluk lainnya. Kalau sudah meninggal ya udah kaku gitu. Makanya disunahkan dilenturkan mumpung masih baru, biar nanti nggak keras. Itu sunahnya begitu. Kalau mangap, kalau membuka mulutnya ya diikat dengan kain, lalu ikatannya simpulnya ada di kepalanya, biar nanti bukanya mudah. Kalau matanya melek, nah dipejamkan sambil membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Matanya melek nih, sambil ditutup baca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Masih melek juga? Lagi Pak, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Sebab kata Nabi itu orang ketika dicabut nyawanya Pak, itu melihat kemana arah nyawa pergi, diambil. Ya, dan umumnya ke atas, karena nyawa itu ketika dicabut Pak, ada yang lewat mulut, ada yang lewat ubun-ubun. Jadi begini, istilah bahasa kitanya atau manusianya, malaikat Israel itu punya tangan begitu, tarik, yang keambil oleh Israel itu bukan fisiknya tapi ruhnya, ada yang dari kepala. Nah, khususiyah bagi orang-orang yang ahli zikir, Pak, ahli zikir tuh apa ya ininya, kriterianya punya amaliyah tertentu zikir yang sudah bersanad dari guru. Amaliyah zikir itu selalu nolak, kata Nabi, selalu nolak. Dicabut nyawa oleh Israel itu selalu nolak. Yang nolak itu kalimat itunya, kalimat Allahnya, kalimat zikirnya. Dicabut Allah, si ruh itu mengatakan Allah, susah malaikat Israel mengambilnya. Lalu Israel kerepotan mengadu pada Allah, kata Allah, tuliskan namaku di tanganmu Israel, nanti dia akan lolos dengan mudah, katanya. Lalu Israel nulis kalimat Allah di tangannya, lalu ditunjukkan kepada mayat itu, dan dengan sendirinya, dengan pelan, halus keluar mengikuti tangan malaikat Israel. Makanya penting Pak, beramaliyah, ya punya zikir yang khusus, berguru dari seorang guru mursyid. Ya, jangan zikir asal dari buku saja, apalagi dari kalender. Ya itu nggak ada sanatnya, nggak ada gurunya, kurang mantep lah. Bukan saya mengatakan nggak boleh, nggak sah, namanya kalimat baik mah dibaca di mana aja baik, baik saja. Cuman kan ada bedanya antara yang punya apa disebutnya tuh kekuatan atau punya pengaruh positif, punya energi dan tidak kan kelihatan. Kan kita sering menyaksikan Pak, ada orang kesurupan, dibacain Yasin tetap kesurupan, dibacain ayat kursi tetap kesurupan. Ternyata bagi orang-orang tertentu nggak usah repot-repot baca Yasin, baca ayat kursi, ya baca kalimat singkat saja udah pergi tuh si jin. Berarti di sana bukan kalimatnya yang berpengaruh. Ternyata yang berpengaruh adalah energi dari kalimat itu. Siapa yang mengucapkan, itu yang akan mengeluarkan energi dari kalimat-kalimat yang Allah suruh baca oleh kita untuk amaliyah tertentu. Maka begitu juga zikir sama zikirnya, tapi yang satu lalai, yang satu khusyuk, yang satu punya energi, yang satu tidak. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, ketika itulah orang yang punya amaliyah zikir yang sudah istiqomah, dicabutnya dengan cara yang sopan, yang baik, yang halus oleh malaikat Israel. Ya. Maka ketika dicabut itu mata melihat kemana arah ruh pergi. Karena dari sini maka pantas kalau mata kita melotot saat dicabutnya ruh. Ya.
Tapi ada tanda-tanda orang yang matinya husnul khotimah. Ya, Nabi melalui para ulama mereka mengutip, mencari ciri-ciri orang yang husnul khotimah itu yang matinya baik, diantaranya arah matanya ke kanan. Arah matanya ke kanan, kemudian keningnya berkeringat. Ya. Keringnya berkeringat, terus mulutnya senyum. Itu tandanya orang yang mati baik, ya, mati baik. Husnul khotimah, atau matinya akhir hayatnya adalah baik. Nah, kita kan mengharapkan itu semua, Pak. Kita mengharapkan itu semua, maka ya biasakan diri kita menjadi orang yang baik. Jangan berharap matinya baik sementara hidupnya nggak pengen baik, atau nggak ingin menjadi orang baik. Orang baik ya tandanya orang baik yang nggak bermasalah. Sama tetangga nggak ada masalah, sama pengurus masjid nggak ada masalah, sama siapapun nggak punya masalah. Apabila kita masih punya masalah, tandanya kita belum menjadi orang yang baik. Ada dendam, ada benci, itu belum menjadi orang baik. Hilangkan itu, ya. Itu adalah pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kemudian ada berikutnya adalah membaca surat Yasin kepada muhtadir atau mayit, atau surat Ar-Ra'd. Maksudnya begini, Pak. Yasin itu kata Nabi 5 quri'alahu. Yasin itu dibaca sesuai dengan kehendak pembacanya. Sama dengan air Zam-Zam. Zam-Zam 5 syuribalahu. Zam-Zam itu diminum sesuai dengan kehendak peminumnya. Mau doa apa? Minum air Zam-Zam. Gitu, kata Nabi begitu. Maka bagi orang yang akan meninggal, muhtadir, ya, dibacakan surat Yasin. Bahkan setelah meninggalnya pun tetap disunahkan baca surat Yasin. Apabila dengan baca surat Yasin juga susah meninggalnya, diharapkan hidup susah hidupnya, ya, meninggal susah meninggalnya, berjam-jam bahkan dari pagi sampai sore udah jelas nggak makan, nggak minum, nggak bicara, udah tinggal napasnya saja. Tapi kok kelihatannya susah sekali meninggal. Kalau orang dulu suka nyari-nyari, ini punya susuk apa ini? Disalahin susuknya. Iya. Cari daun kelor gitu. Kali aja disabetin, susuknya keluar, matinya muda. Ada juga yang menyarankan segera ini mana istrinya minta maaf. Siapa tahu punya dosa. Ya, upaya-upaya seperti itu jika tidak bertentangan dengan agama baik, Pak. Ya nggak apa-apa, istri minta maaf di sampingnya, maafin saya, Pak. Ya Bapak juga sudah saya maafin. Di kalimat itu sampaikan. Siapa tahu masih punya beban, dia susah meninggal karena masih punya dosa kepada keluarganya. Tapi yang umumnya, pastinya, yang umum terjadi susah meninggal itu karena hubbud dunya. Ingat jabatannya, ingat hartanya, ingat anak istrinya. Seakan-akan dia belum ikhlas, belum siap untuk meninggalkan dunia ini. Karena banyak sekali yang dicintainya. Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah, ada yang menarik dari keterangan ini. Bahwa setiap kita, Bapak Ibu sekalian, punya kemampuan melihat alam malakut, alam jabarut, alam gaib. Semua kita punya kemampuan itu. Jika kita mau dan mampu mengasahnya. Jadi kita tuh tahu tempat kita nanti kemana. Itu kan alam gaib namanya. Iya. Kita tahu yang datang siapa. Jika yang datang dari kalangan malaikat, itu alam gaib. Kita semua diberi kemampuan oleh Allah untuk itu. Ya. Manakala penghalangnya atau yang menyebabkan kita tidak bisa melihatnya itu disingkirkan oleh kita, tidak ada di dalam diri kita. Apa penghalangnya? Penghalangnya adalah hubbud dunia. Hubbud dunia, Pak. Cinta dunia. Nah, kita sekarang yang nggak bisa melihat alam gaib itu karena hubbud dunia. Bagi Nabi karena tidak hubbud dunia ya bisa melihat alam gaib. Buktinya ketika kita nanti sakaratul maut akan bisa melihat itu, karena saat itu sudah tidak cinta lagi dunia. Ya, dia hanya ingin selamat saat meninggalnya, maka sebut Allah. Ya, Pak,
mobil ini mau dijual apa mau dikemanain, nggak peduli, terserah, udah nggak hubud dunia. Iya. Nah saat itu karena sudah tidak hubud dunia, Allah akan sibak, hijab daripada yang tadi kita tidak bisa melihatnya. Itu bukti bahwa yang menyebabkan menghalangi kita tidak bisa melihat itu semua karena perkara hubud dunia, cinta dunia. Dunia itu isinya ya jabatan, perempuan, harta, anak, istri, kontrakan, perusahaan, dan lain-lain. Kalau masih diingat, itu biasanya menyebabkan susah meninggalnya. Ketika sudah dilupakan semua, itu mudah meninggalnya, ya. Dan saat itu Allah perlihatkan yang tidak kita bisa melihat sebelumnya. Nah, hikmah ya, fungsi daripada surat Ar-Ra'd diantaranya banyak keterangan ulama mengatakan Ar-Ra'd itu surat yang salah satu fadilahnya bila kita membaca untuk orang yang akan meninggal, Pak. Jika Allah takdirkan tidak meninggal maka segera sehat. Jika Allah takdirkan meninggal maka secepat kalau tidak sebut kilat enggak dengan cepat Allah akan segerakan meninggalnya. Itu kalau kita bacakan surat Ar-Ra'd. Iya, kita sayang bukan mengharap dia cepat meninggal, bukan. Sayang kalau melihat keluarga kita sakaratul maut terlalu lama, Pak. Bacakan surat Ar-Ra'd. Saya punya pengalaman yang berkali-kali membaca surat itu. Sampai ada yang manggil juga tuh di jalan itu, jalan Regal di Susukan. Datang orang malam-malam tuh, Ustaz minta tolong apaan? Oh, mama susah banget katanya, itu kelihatannya udah susah nih. Duh, tolongin apaan saya? Gitu. Ya, bacain apaan kayak katanya gitu. Ya, saya akhirnya minta izin ibu, sanak semua keluarga, ya mohon maaf, saya akan baca surat Ar-Ra'd. Jika Allah takdirkan beliau sehat atau sembuh dari sakitnya, maka akan kelihatan tanda-tandanya. Tapi bila Allah sudah takdirkan tidak ada lagi usia baginya, maka Allah akan permudah meninggalnya. Bagaimana kalau saya bacakan doa ini? Iya, nggak apa-apa, saya bacakan surat Ar-Ra'd, Pak. Begitu saya pulang, iya, gitu. Ada kabar, nggak ada. Ya jangan-jangan gara-gara saya dia meninggal. Jadi, tapi kalau sudah minta izin dulu ya. Gitu. Iya. Surat Ar-Ra'd, Mbak, ya, yang artinya apa? Guru guntur apa geledek. Kemudian untuk surat Yasin, Mbak. Kenapa Ibu? Ar-Ra'd. Ar-Ra'du. Surat keberapa ya? Saya juga nggak hafal. Ya? Surat ke-13 katanya Bu ya. Surat Ar-Ra'du. Ya Yasin nggak apa-apa. Apa Yasin. Cuman Yasin itu 2 kali Ar-Ra'd, panjangan Yasin daripada surat Ar-Ra'd. Panjangan Yasin. Ya, satu surat, 1 kali saja. Nah, seorang ulama, Bapak kenal, insya Allah kenal. Udah meninggal, gurunya Mbah Maimun di Mekah, Sayyid Muhammad ya, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki ya, Sayyid Muhammad ya, sekarang anaknya Sayyid Ahmad. Sayyid Muhammad itu punya kitab namanya Tahqiqul Awal. Beliau mengutip pengalaman dari guru-gurunya, di mana pengalaman membaca surat Yasin, Mbak. Ini yang percaya silahkan, tidak juga tidak mengapa, ini bukan rukun iman. Dan di dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnul Qayyim juga ada yang semisal keterangan ini. Ada seorang anak muda, Pak, ketika ibunya meninggal, dia sering datang ke makamnya setiap malam Jumat, hari Kamis sore berarti ya. Dan selalu membaca surat Yasin di sana. Sambil baca surat Yasin itu
beberapa ayat berhenti, teringat masa indahnya dengan ibunya, lalu lanjut lagi, baca lagi gitu. Dan sudah lebih dari 3 kali beliau melakukan itu. Tiba-tiba datang seorang ibu-ibu menghampirinya. Nah, apakah anak yang diziarahi ini, dibacakan Yasin ini adalah ibumu yang bernama ini? Katanya gitu. Ibu-ibu ngomong begitu. Iya ibu, saya anaknya. Kenapa? Terima kasih nak. Beberapa hari yang lalu saya mimpi kedatangan anak saya. Yang anak saya juga sudah meninggal katanya. Anak itu saya lihat dalam mimpinya selalu menunggu seseorang di atas pusaranya. Dan dia mengatakan yang saya tunggu itu namanya ini, punya ibu yang sudah meninggal namanya ini. Padahal ibu itu belum tahu apa nama anak dan nama ibu yang diziarah itu. Kata anak itu, saya mendapatkan bagian dari bacaan Yasinnya bu, katanya. Alhamdulillah saya dapat bagian, ada yang diampuni dari dosa-dosa saya, ada juga dapat kiriman pahala dari bacaan Yasinnya. Nah, sehingga para ulama kita menghimbau atau mengharapkan, ya, menyampaikan kepada kita jangan sampai ya itu hal baik seperti itu ditinggalkan. Yang bisa tahlil ya tahlil, yang bisa Al-Fatihah ya Al-Fatihah. Semua memang ada fadilahnya, ada syafaatnya. Ini yang saya sampaikan di antara surat Yasin itu keuntungannya atau fadilahnya untuk orang yang sudah meninggal. Untuk orang yang akan meninggal pun sama, ada kisah-kisah pengalaman rohani dari para ulama di mana Yasin yang dibaca itu pernah dalam satu kasus menjelma seorang anak muda yang begitu tampan, yang kemudian mengajak orang yang sedang ini muhtador ini ya untuk pergi meninggalkan tempat di mana dia sudah hampir jauh, sudah akan katakanlah di alam lain, tiba-tiba nggak jadi meninggal. Itu kalau Allah sudah menghendaki belum waktunya meninggal. Itu dengan surat Yasin pun sama ya. Adapun surat Ar-Ra'd itu kalau istilah kecepatan itu lebih cepat untuk hal ini surat Ar-Ra'd. Jadi surat Yasin silakan, surat Ar-Ra'd pun silakan. Berikutnya bila diketahui sudah meninggal, ya tadi yang saya katakan di awal, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat itu disebutnya kalimat istirja. Kalimat di mana mengembalikan hakikat dari orang hidup kepada yang menciptakannya, yaitu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat ini bukan kalimat doa. Maka boleh diucapkan untuk orang yang selain Islam. Telah meninggal dunia misalnya siapa? Pak Robert misalnya begitu, bukan orang Islam misalnya, ya kita nggak apa-apa kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan bukan doa, dia adalah kalimat pernyataan diri kepada Allah bahwa semua yang hidup, semua yang kita miliki milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu sunnah kita ucapkan ya. Kemudian setelah itu, setelah meninggal tadi ditutup matanya, dibuka bajunya, dilepas pakaiannya, semuanya. Itu maksudnya apa? Untuk memperlambat pembusukan, ya karena pakaian yang dipakai itu kan bau, sudah ada keringat dan lain-lain. Maka kemudian diganti dengan dengan kain. Yang kain itu bagusnya bergambar, bukan putih, tapi bukan polos ya, tapi ada gambarnya. Kenapa? Karena untuk mengaburkan bentuk tubuh.
Sehingga kita ngelihat tuh nggak kelihatan benjolan-benjolan, ini letak kemaluannya itu nggak kelihatan gitu Pak. Karena satu lapis saja itu untuk memperlambat pembusukan. Jadi warnanya yang bergambar bagusnya. Kalau orang Jawa bilang tapih ya. Iya, carik ya. Yang bagus begitu. Untuk biar kita yang hidupnya tidak melihat bentuk tubuhnya yang menonjolnya gitu. Jadi pakaian yang bergambar itu bagusnya seperti itu. Ya, jadi dihadapkan ke arah kiblat wajahnya. Kalau posisi miring berarti kepalanya di sebelah utara, sama saja. Sunnah juga pemiring dengan telentang sama saja. Dimiringkan silahkan. Kan ada kontrakan yang panjangnya ke utara, ya kan? Iya, susah kalau ini, kalau dihadapkan ke timur, ya. Tapi sekali lagi ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Maka jangan jadi beban. Jika memang posisi kamarnya utara selatan, pengennya telentang, ya udah nggak apa-apa, kan sunnah ya. Lalu kesunahan berikutnya adalah segera membayar hutang-hutangnya seketika itu. Kalau punya hutang, ya, baik hutang kepada Allah maupun kepada manusia. Hutang kepada Allah ya sholat, zakat, haji, segera. Paling tidak diniatkan. Dia punya hutang kepada Allah apa? Puasa Pak. Puasa misalnya. Catat puasanya berapa? Berapa hari tidak puasa? Ya, sholat terutama. Sholatnya berapa lama? Dia nggak sholat. Dia saya perhatikan 3 hari. 3 hari dibayar Pak sholatnya. Oleh ahli warisnya yang bagus. Dibayar tuh maksudnya disolatin. Sholat. Kalau mau dilaksanakan oleh 1 orang anak ya nggak apa-apa. Mau dibagi silahkan. Anaknya 3, ya udah kamu sehari. Atau kalau anaknya 2, ya baik, saya duhur asarnya, kamu subuh isya maghribnya, nah gitu. Itu namanya pembagian tugas kepada ahli warisnya. Jadi membayar sholat ya dengan sholat, ya. Nah tapi diiringi dengan membayar fidyah. Kalau dengan fidyah juga nggak apa-apa sih, sah-sah saja Pak. Namanya kan kita upaya mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Jadi kalau hutang kepada Allah berarti sholat. Kalau punya hutang zakat ya zakatnya, belum bayar zakatnya udah 1 tahun. Zakat mal, dia kan orang kaya, segera bayarkan zakatnya. Ya, kalau belum waktunya bayar zakat, ya nggak wajib dibayarkan. Kan zakat wajibnya setahun sekali. Ya. Lalu apalagi haji, dia sudah haji, bayarkan hajinya, diberangkatkan oleh kita. Ya tentu kalau ini teknisnya adalah porsi haji oleh pemerintah ya, tidak harus segera karena tidak mungkin haji selain di bulan Dzulhijjah kan. Iya. Nah, tapi sudah diniatkan, itu baiknya ahli waris untuk kebaikan almarhum atau yang meninggal ya. Kemudian bagi kita yang hidup disunahkan mencium keningnya, terutama anak, istri, ya keluarga mencium keningnya. Karena Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Bukhari ketika Nabi meninggal itu dicium keningnya oleh sahabat Abu Bakar. Itu menandakan apa yang diamalkan beliau adalah sunnah diikuti oleh kita. Bukan hanya untuk Nabi, untuk ulama, tapi juga untuk keluarga. Kalau ulama lebih sunnah Pak daripada kepada orang lain. Kita kalau bisa cium kening ulama. Kalau yang diberikan kesempatan bisa takziah kepada ulama yang meninggal. Kemudian dengan segera memandikan, ya. Kalau memang niat sholatnya besok, disepakati niat disolatkannya besok, tapi meninggalnya sore, tetap segera sunnahnya segera dimandikan, dikafani. Karena siapa tahu ada orang takziah nanti besok nggak sempat datang lagi karena ada kerjaan, ya nyolatin saat itu walaupun sendirian. Kalau sudah dibersihkan, sudah dikafani, kan nanti yang mau nyolatin kan nyaman jadinya. Udah gitu mau dibacain Yasin ya enak, nyaman. Dibacain Al-Quran, dibacain tahlil, dzikir itu juga tidak mengganggu yang hadir. Jadi segera dimandikan, dikafani ya.
Jangan apa disebutnya menunda-nunda gara-gara nungguin anaknya. Termasuk memakamkan, Pak. Memakamkan itu bagusnya segera. Kalau memang ada yang sudah menyiapkan lahatnya atau galian kuburnya, walaupun malam. Kalau memang ada, kalau nggak ada ya tunda itu. Karena malam itu kan gelap. Dan ini bukan wajib, tapi adalah adab kesunahan yang harus kita laksanakan. Nah, barangkali ini saja dulu ya, adab-adab terhadap orang yang sakit, orang yang menengok orang sakit dan sampai meninggal dunia. Barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan. Ada yang mau tanyakan, Ibu? Barangkali silakan. Silakan. Iya, baik. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kembali ke adab ya. Kalimatnya bagus, kalau penggunaannya kurang tepat itu menyalahi adab. Seperti tadi, apabila kita bertakziah kepada orang yang sakit, maka kalimat yang bagus diucapkan adalah penyampaian berita kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Nah, sehubungan yang sakit itu kiai dan yang nengok adalah santri, maka adabnya bukan menasehati, begitu. Jadi kalau begitu apa solusinya? Solusinya ya mendoakan. Kalimatnya tetap Pak, kalimat merendah kalau seorang santri kepada kiai, mohon izin, kami ingin mendoakan kiai. Jika kiai tidak keberatan, doakan kami juga. Nah gitu. Itu kan lebih enak Pak. Lebih sopan lah gitu ya. Lebih sopan. Jadi kan meminta doa kepada orang sakit juga Pak dianjurkan selama orang yang sakitnya tidak keberatan, dan bahkan doanya orang yang sakit itu mustajabah ya. Jadi sampaikan permohonan doa kepada kiainya kalau memang kalimat menasihatinya memang kurang sopan atau kurang beradab. Jadi begitu Pak, kurang lebih begitu kalimatnya. Kiai mohon izin, kami ingin mendoakan kiai, tapi kami juga ingin doa dari kiai kalau kiai tidak keberatan. Ya, intinya sih sama-sama berbagi atau ingin melakukan suatu kebaikan pada orang yang sedang sakit. Jadi itu bisa dicari kalimatnya Pak, yang lainnya. Untuk kalimat tadi yang mengiringi orang yang mau meninggal, memang satu surat utuh, surat Ar-Ra'd. Saya tidak mendapati, barangkali Bapak Ibu ada yang sudah pernah ijazah atau dapat kabar, adakah kalimat lain yang cepat, yang lebih pendek dari surat Ar-Ra'd? Ya mungkin ada. Dalam hal ini saya belum tahu, yang saya tahu baru surat Ar-Ra'd dan surat Yasin. Itu aja Pak. Surat Ar-Ra'd tidak beberapa ayat tapi seluruhnya. Ya, tapi seluruhnya. Ada lagi? Bu, ada Bu. Silakan. Iya. Ibu sebentar Bu. Ya, silakan Pak. Iya. Oh iya.
Tibil kulub. Ya, terima kasih. Baik. Ketika membadali sholat atau mengkodok sholat orang yang tidak sholat karena sakit sampai meninggal, kapan waktunya? Kapan saja, Pak? Kapan saja? Karena sesuai waktunya pun tetap dia sholat yang dia kerjakan bukan waktu itu, tapi waktu masa lalunya, kan gitu ya. Iya, misalnya dia tidak sholatnya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Bapak setelah dapat kabar dia tidak sholat tanggal itu, ada kesempatan tanggal 7, 8, 9. Kan 7, 8, 9 itu bukan di waktu 1, 2, 3. Maka boleh Bapak kerjakan 1 hari dihabiskan sholatnya. Bisa. Ya. Iya, sekalian. Sholat subuh dikerjakan di waktu duha misalnya. Sholat isya di waktu duha, sholat maghrib di waktu duha. Enggak apa-apa. Atau mau sholat subuhnya sesuai setelah sholat subuhnya Bapak. Nanti begitu asar 2 kali buat ibu. Ya, begitu maghribnya 2 kali. Begitu isyanya 2 kali, nggak apa-apa. Begitu nggak apa-apa, mau diborong sekalian 1 hari juga nggak apa-apa. Karena sama saja bagi orang yang dikodoin sholatnya, maka dikerjakannya bukan pada waktunya. Kan bukan pada waktunya, Pak. Tetap aja bukan pada waktunya, ya. Nah, iya, karena bayar utang itu ya segera. Kemudian untuk sholawat tibil kulub, sholawat nariyah, sholawat munjiat dan lain-lain, itu adalah jenis-jenis sholawat yang diciptakan oleh para ulama, bukan dari Nabi. Maka orang-orang salafi nggak mau mengenal istilah ada sholawat begitu, nggak mau. Karena bagi mereka sholawat ya harus dari Nabi, jangan kita buat. Tapi para ulama ahlus sunnah tidak melihat larangan itu. Bahkan banyak dari kalangan pembenci Rasul dulunya setelah insaf lalu kemudian membuat syair-syair dan sholawat-sholawat untuk Nabi pun tidak melarangnya. Maka sholawat tibil kulub apabila dibaca bisa jadi itu menjadi pengaruh, ya, pengaruh, karena itu namanya pengalaman rohani, Pak. Tapi bukan merupakan satu kesunahan yang datang dari Nabi. Hanya pengalaman rohani saja. Mau diamalkan silahkan, tidak pun tidak mengamal. Yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiatil abdan wa shifaiha wa nuril absar, itu kan? Ya. Itu sholawat tibbil qulub. Silakan. Ya. Bagi saya sholawat tadi baik semua dan tentu tergantung ijazahnya. Bapak dapat ijazah itu berarti bagus diamalkan. Ibu yang mau ditanyakan apa? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya orang tua kita meninggal muda, tapi hidupnya belum kepikiran iya, baik. Iya. Baik. Orang tua yang meninggal, katakanlah meninggalnya masih muda, kemudian belum sempat berangkat haji, lalu setelah beberapa tahun kemudian terpikir oleh anaknya ingin memberangkatkan haji, apakah kewajiban apa tidak? Dan bagi orang tua yang meninggal itu apakah sudah dirinya sudah ada niat atau belum? Ini tidak ada pengaruhnya dosa dan pahala untuk anak, Bapak Ibu. Jadi begini, apabila kita mendengar ada kalimat, apabila orang tua meninggal punya hutang, lalu hutangnya wajib dibayar oleh anaknya, sebetulnya tidak begitu. Kalimat persepsinya tidak begitu. Tidak ada kewajiban hutang dibebankan kepada orang lain, nggak ada. Tidak ada beban hutang orang tua diwajibkan kepada anak, tidak ada, Pak. Atau juga sholat, tidak ada kewajiban sholat bagi orang tua yang meninggalkan wajib dikerjakan oleh anaknya, tidak ada. Yang ada begini, anak itu wajib berbakti pada orang tuanya, itu kalimat itu yang
yang ada. Sehingga apabila ingin berbakti, lakukan. Mumpung orang tua punya hutang, lunasi, kan gitu jadinya. Jadi kewajiban ini kewajiban berbakti, bukan kewajiban menanggung dosa orang tua, bukan, nggak ada. Dosa orang tua ditanggung anaknya, nggak ada. Ya, jadi dosa warisan istilahnya nggak ada, Pak. Jadi nggak usah takut dosa gara-gara orang tua punya hutang lalu kita nggak bisa bayar hutang. Enggak, yang dosa itu bila kita punya kemampuan, lalu kita tidak mau berbakti. Nah, tidak mau berbaktinya itu yang dosa. Jadi kalau begitu, kalau ingin berbakti, lakukan. Orang tua belum haji, hajikan. Orang tua pengen sedekah, pengen wakaf, lakukan oleh anaknya. Itu anak-anak yang soleh, Bu, ya. Anak-anak yang soleh-soleha, lakukan. Tapi sekali lagi, bukan kewajiban ibu sebagai ahli waris atau sebagai anak untuk menggantikan kewajiban mereka. Kewajiban yang kita lakukan adalah kewajiban berbakti. Begitu. Ya, cukup ya? Ya? Iya, saya itu ngajak Bapak Ibu, ayo kita jalan ngaji ke guru saya, khusus Allah, ngaji Allah. Iya, ayo ngaji, saya nyebutnya ngaji kuliner. Kuliner itu ngaji kulo ingin bener. Saya rahasiakan kalimatnya. Ngaji kulo ingin bener. Kulo ingin benar, bukan ya, ada sih, ada kulinernya, sambal hijau ada di sana, ada, tinggal mampir aja. Ya, silahkan kapan? Minggu depan, ayo, tanggal 18. Ya, enggak nginep. Iya, mau nginep boleh. Kalau mau nginep ada, saya sudah punya paket nginep. Paket nginep itu nginepnya di villa di Purwakarta ada. Kemudian kalau mau nginep malamnya kita adakan muhasabah, sholat malam bareng pagi. Kalau nggak nginep, cukup berangkat pagi sampai sana 1,5 jam, sampai ngaji 1-2 jam, terus habis itu makan, habis itu pulang, nyampe sini udah sekitar jam 4 lah, jam 4 sore. Ya. Iya. Iya. Pertanyaan berapa biayanya? Ya itu atur saja, berapa saja, terserah. Nggak pakai biaya juga bisa. Kalau ada bos. Kalau ada yang ngebosin. Kalau pakai mobil pribadi, ya berarti satu mobil 6 orang jalan. Bang. Makan masing-masing, makan sama bensin 50.000 juga cukup. Cukup, udah cukup. Yang penting niat, ya. Atau mau pakai bis, silahkan. Kalau repot, ya jangan. Repot, beban, jangan nanti saja ditunda. Yang penting ada niat jalan, pakai mobil masing-masing, mobil pribadi, satu mobil 6 orang jalan bisa. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagi mayit yang sudah dibungkus, ditutup, lalu kita ada kesunahan menciumnya, bisa dibuka. Makanya kalau bisa, kalau belum final, Pak, akan dimakamkan tuh mayit, jangan dulu diikat ininya, diikat kenceng kepalanya ya, dilonggarin saja, kira-kira bisa dibuka. Ya. Begitu, Pak. Jadi bisa dibuka, boleh dibuka, kan belum dikubur. Baik Bapak Ibu, barangkali ini saja yang bisa kita bahas, kita kaji, semoga bermanfaat dan bisa diamalkan oleh kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma wafiq imanana bi taufiqik wa idh bi ta'yidik. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al amalana fi ridhak wa a'inna ala muridina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.